Ini tadi perkembangan terbaru ya tadi malam Bang Farhad didamaikan dengan Denny Sumargo ya. Disebutkan bahwa Mensos menyebutkan ini penggunaannya benar-benar untuk pengobatannya Agus. Kalau ada sisa harus dikembalikan ke publik begitu ya. Dan untuk pengobatan silakan Mas Agus yang milih mau berobat kemana dan dipergunakan seperti apa untuk pengobatan. Kalau gitu. menurut Pak Menteri itu dana memang untuk pengobatan Agus. Ya. Dikembalikan untuk Agus. Jadi bukan dibagi-bagi buat yang lain atau kalau ada. Nah, nanti karena ada terikat dengan keterikatan donatur, ya kalau donatur nanti mengatakan memang yang saat ini sudah diawasi oleh Departemen Sosial mewakili mereka, ya sah-sah aja. Boleh dikasih ke Agus, boleh juga dikasih ke yang lain, nggak apa-apa, kita nggak ada masalah. Oke, tadi Mensos menyebutkan tidak boleh dikasihkan ke yang lain kan Mensos bilang. Ya sebenarnya karena memang tujuannya buat Agus. Cuman kan berita yang bersebar ini yang membuat sehingga Agus ini dibully seolah-olah uang ini buat bagi-bagi dan tidak sesuai peruntukannya. Padahal tahan dulu sebentar nanti kita bahas. Berobatnya nggak digunakan. Oke. Nah sekarang saya minta respon dari Bang George mengenai bahwa ini yayasannya tidak punya izin, ilegal. Terutama karena ini hanya spesifik untuk ODGJ awalnya, bukan untuk orang tunanetra, untuk yang lain-lainnya. Penjelasannya apa dari Oke, jadi susahnya kalau pengacara nggak pernah baca undang-undang dan anggaran dasar rumah tangga orang. Itu susahnya seperti itu. Jadi gini, kalau berbicara tentang ilegal tadi saya kritik itu Bang Farhad. Itu tidak ilegal ya, ada badan hukumnya, ada anggaran rumah tangga. Sabo berbagi, ada mekanisme surat yang telah dikirimkan oleh yayasan. Dan baik itu untuk kabupaten maupun provinsi. Tetapi izinnya nggak keluar. Tetapi kenapa saya berbagi, kenapa nggak keluar? Kita harus belajar. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, ya dalam pasal 2 ayat 2 dipertegas dalam penjelasan umum di poin E. Di poin itu dijelaskan badan hukum perkumpulan itu tidak perlu izin gitu. Jadi jangan kita menyampaikan bahwa ini tidak ada izin. Jadi gini, kalau dinas sendiri tidak mengeluarkan izin atau rekomendasi dalam pengumpulan dana, harus ditanya ke dinasnya. Alasannya apa? Jangan sampai mereka menyampaikan buat timnya Agus ya, bahwa itu karena ada pasal tadi yang menjelaskan. Kami ragu-ragu nih mengeluarkan izin. Jadi satu, saya mau pertegas. Pertanyaannya ini ada izin nggak untuk orang tunanetra? Saya sampaikan tidak pernah dikeluarkan izin gitu karena prosesnya jalan gitu. Artinya yayasan ini tidak. Sebenarnya yayasan tidak perlu ada izin, Pak. Dari sisi undang-undang yayasan saya berbagi tidak perlu ada izin karena dari sisi undang-undang maupun daripada peraturan. Ini dari undang-undangnya itu adalah badan hukum. Yayasan adalah badan hukum. Benar. Kita lihat ya dari Permensos di pasal 3 Permensos disebutkan, kita saksikan bersama bagaimana aturan tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Penyelenggaraan pengumpulan uang barang dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Bunyinya ya, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud terdiri dari pengumpulan atau yayasan. Kemudian penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangan. Nah untuk yayasannya Mbak Novi ini punya izin dari menteri, gubernur, wali kota atau bupati nggak? Nah ini pertanyaannya kan harus dibalik. Kenapa sampai peraturan di bawah tidak boleh bertentangan di atas? Yang lebih tinggi undang-undang, nggak bisa dipaksakan. Makanya tadi bilang. Nggak, pertanyaan saya dijawab dulu. Ini tidak ada izin dari menteri, dan gubernur. Dan memang tidak perlu dikeluarkan izin karena ini badan hukum kan saya bilang. Ini Permensos tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang. Makanya dipertegas badan hukum dan yayasan sebenarnya sejak akta. Ya, akta itu dikeluarkan badan hukum tadi, baik itu sudah berbadan hukum dalam arti tidak ada izin, tidak perlu lagi ada izin doang. Tapi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, itu dibunyikan yayasan itu harus memiliki badan hukum. Permensos Nomor 8 Tahun 1 itu permen, lebih tinggi dari permen undang-undang. Makanya ini tidak boleh terjadi hal seperti ini. Makanya karena menteri harus bikin aturan. Undang-undang, makanya saya pertegas di dalam undang-undang itu lebih tinggi dari Permensos. Ini undang-undang tentang yayasan, Bang, bukan Permensos yang kita bahas. Yang tadi yang kita keluarkan tadi Permensos. Yang saya bacakan ini yayasan. Ya. Disebutkan berbadan hukum. Jadi gini kalau kembali ke undang-undang yayasan di dalam pasal 26 ya, Mbak. Di dalam pasal 26 dijelas di dalam ayat 2. Pasal 26 itu sumbang atau bantuan tidak mengikat merupakan bagian daripada kekayaan yayasan di ayat 4 untuk peruntukan kegiatan itu. Jadi di dalam undang-undang itu harus perjelas. Tunggu, terjawab nggak dari Bang Farhad bahwa tidak punya badan hukum katanya tadi. Tidak perlu punya badan hukum. Mas jadi kuasa Novi tanggal berapa? Tidak perlu tanya Mas Bang, abang tanya kuasa. Abang bertanya dulu legalitas. Ya saya punya legalitas, tapi begini. Kita pengacara, dalam pasal 17 Undang-Undang Perdata aja, lisan aja itu sah secara undang-undang, enggak usah tanya itu Bang. Kalau di pengadilan, Bang Farhad, kalau di pengadilan, abang tanya sebagai hakim, saya tunjukkan KTA-nya. Sebentar. Bukan, kalau berbicara di pengadilan, abang tanya gitu, Bang George, KTA-nya surat sumpah. Oke itu legalitas. Abang kepisan nggak perlu tanya di sini. Bukan. Enggak, tapi perlu kita nggak boleh bertanyanya sesuai di substansi hari ini gitu. Jangan harus kemana-mana. Sesuai dengan legalitas. Ini saya bacakan Bang yang pasal 2 ya.
Jadi jangan asumsi abang nih, ini apa undang-undang bilang. Untuk penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang dimaksud diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka di Ayat dalam 2-nya dengar dulu bang. Ayat 2-nya dibilang pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin tersebut di atas. Jadi yang tidak memerlukan izin itu yang terbatas bang. Kalau ini sudah dimasukkan Makanya ke baca media poin E, Bang. sosial, Baca poin itu E. masyarakat Poin E itu keseluruhannya, badan atau itu perkumpulan harus tidak perlu badan undang-undang, izin. Bang. Itu Baca poin E harus jangan ada sampai izinnya. setengah-setengah. Ini undang-undangnya ini Baca di penjelasan umum poin E gitu. Di poin Ini E sudah ada. badan hukum atau lembaga tidak perlu izin. Tertera ini jelas. Ini undang-undangnya bilang tidak perlu Ya, ini izin. undang-undang. Baca di poin E, jangan Ini lewat sudah saya pasal. baca. Baca di penjelasan umum Anda poin E. ngerti nggak yang namanya kalau itu terbatas? Bacanya setengah-setengah Bang. Kalau pengacara, terbatas, bacanya Bapak-bapak, istiadat, ini Bapak-bapak bukan. sebentar. Saya mau ke Bang Fitra sebagai praktisi hukum dan juga mewakili donatur. Ini diakui bahwa tidak punya badan hukum yayasannya Mbak Novi. Bagaimana dari secara praktisi kacamatanya Anda melihat seperti apa dan dari mewakili Terima kasih donatur Mbak gimana? Dwi. Memang amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana termaktub dalam pasal 28H bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera dan memiliki tempat tinggal yang layak gitu loh. Jadi sebelum saya berbicara tentang hukumnya, kalau kita berbicara dari hati nurani, tidak semua orang menginginkan terjadi musibah terhadap dirinya. Tidak ada yang menginginkan itu. Tinggal nasib yang dialami Agus ini sekarang ini menjadi bola liar dan berkembang di mana-mana. Pandangan hukum saya akibat tidak adanya transparansi anggaran yang secara akuntabel baik dari penyelenggara maupun penerima manfaat. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, dikemanakan uang yang diberikan masyarakat tersebut kepada penyelenggara khususnya kepada penerima manfaat. Oke, berbicara ketentuan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Memang di situ sudah jelas mengenai dengan izin atau yang tidak berizin. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 di ayat 1 itu sudah jelas bahwasannya penyelenggara PUB itu harus terlebih dahulu mengurus izinnya. Gitu loh. Secara tertulis yang termaktub di dalam pasal 5-nya gitu loh. Tertulis itu kepada gubernur kalau memang itu pengumpulannya itu di wilayah provinsi. Nah, kalau pengumpulannya itu hanya tingkat kabupaten, itu meminta rekomendasinya cukup bupati ataupun wali kota. Dan rekomendasinya ini apabila memang pengumpulannya ini sudah memiliki pengumpulan beberapa wilayah, contohnya di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta dan lain-lain, meminta rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin menteri dan cakupannya udah masuk ke cakupan menteri sosial. Nah, Oke Bang Fitra, ini konteksnya kan katanya tidak punya badan hukum nih yayasannya Novi. Itulah kemarin sudah jelas Gus Ipul kemarin menjelaskan bahwasanya dalam penyelenggaraan donasi tersebut adanya kekeliruan ya. Artinya Menteri Sosial juga sebenarnya menyadari kurangnya sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 tadi terkait dengan perizinan. Nah, perizinan itu seperti apa Mbak Dwi? Perizinan yang dilakukan yayasan ya, sebenarnya untuk melakukan penggalangan donasi itu tidak bisa perorangan. Dia bentuk yang diberikan itu yang pertama kepada perkumpulan dalam bentuk organisasi masyarakat. Boleh ditahan dulu, tidak boleh bentuk perorangan Tidak ya. boleh. Artinya yang dilakukan Denny Sumargo nggak bisa, harus Nggak lewat bisa, yayasan. harus penyelenggaranya itu yayasan Oke, ataupun baik. perkumpulan. Bagaimana kalau yayasannya nggak berizin karena nggak berbadan hukum? Tetap Nah, boleh ini juga? Kalau memang itu tidak izin, ya harus ada hal yang mendesak kita lihat. Kalau memang itu penggalangannya itu seperti bencana alam, itu izinnya bisa menyusul, diurus kan gitu. Ini kan Tapi konteksnya udah jelas urgensinya nih. ini apakah kan mendesak jelas atau nih, bukan tidak? bencana seperti alam itu. nih, ada untuk mengobati Mas Agus yang mengalami Ya. kebutaan. Apakah masih bisa tanpa badan hukum yayasannya? Yang pertama ini adalah kebijakan dari para Menteri Sosial dan ini berbicara terkait dengan saya kira ini adalah kebijaksanaan saja. Akan Hanya tetapi kalau memang kebijaksanaan Menteri saja, Sosial akan tetapi kalau Menteri Sosial ataupun donatur keberatan ya sesuai dengan pasal 8 itu sudah jelas ya. Pidana penjara 3 bulan dan denda 10.000 rupiah barang siapa yang menyelenggarakan, menganjurkan,
membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang yang tidak memiliki izin. Gitu loh. Ada pidananya juga di situ. Artinya ini ada potensi tinggal kena kan pidana kita- dong? Enggak, sebentar. Artinya ini ada potensi kena Kalau pidana memang dong kalau ketentuan menyelenggarakan pasal tanpa izin. 8 seperti itu potensi pidana. Akan tetapi kan bagaimana mungkin kita mau mempidanakan orang yang buta? Bukan Kembali bukan ke konteksnya rasa Agusnya, kemanusiaan tapi kita juga, yayasannya gitu. Mbak Novi saya bicara sekarang. Yayasan Mbak Novi Jelas tanpa yang hukum bertanggung ini. jawab adalah penyelenggara sebagaimana diatur di dalam pasal 17 Undang Permensos nomor 8 tahun 2021. Oke, nanti Penyelenggara dikomentari bertanggung nanti jawab, bahwa saya gitu. juga minta pendapatnya. Tapi kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali. Usai jeda, saat lagi.